Pendukung timnas Malaysia melakukan demo besar-besaran di depan kantor FAM Malaysia buntut kekalahan timnas U16 Putri Malaysia atas Indonesia semalam. Ya, timnas U16 Putri Indonesia dikalahkan Indonesia dengan skor 3-1 di laga pamungkas grup A Piala AFF U16 Putri 2025. Padahal ini hanya timnas U16 Putri, akan tetapi para pendukung Malaysia tetap merasa kecewa karena harus kalah dari Indonesia dan mereka menganggap ini adalah gengsi negara. Karena itu, terlihat ribuan supporter dari Harimau Malaya melakukan demo besar-besaran di depan kantor FAM. Selain itu, mereka juga menuntut agar Federasi Sepak Bola Malaysia juga memperhatikan sepak bola wanita dan tidak hanya memprioritaskan sepak bola putra saja. Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. Tournament ini bukan sekadar AFF, tapi ini adalah Piala Dunia Asia Tenggara. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Timnas Putri U16 Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal Piala AFF U16 Putri 2025 setelah di laga pamungkas penyisihan grup A tadi malam berhasil menyikat Malaysia dengan skor 3-1. 3 gol dari Garuda Pertiwi dicetak oleh 3 pemain berbeda. Di awal babak pertama, tim Garuda Pertiwi langsung mengambil alih permainan dan hasilnya timnas Indonesia berhasil mencetak gol cepat, tepatnya pada menit keempat melalui gol dari Nashwa Salsabila Fatah. Unggul membuat tim asuhan dari Timo Schönemann terus melancarkan serangannya. Dan akhirnya Indonesia berhasil menggandakan keunggulan melalui sepakan penalti dari sang kapten Jazlyn Keila Virial pada menit ke-15 yang tak mampu dihalau oleh kiper Malaysia. 2 gol ini pun akhirnya bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, timnas Malaysia berhasil mencetak gol balasan melalui tendangan keras dari Nur Laila Syamila yang berbelok arah setelah terbentur pemain Indonesia. Namun tak butuh waktu lama, hanya butuh semenit, Indonesia berhasil mencetak gol ketiga melalui kreasi cantik yang berhasil dilesakan oleh Vivi Vera Fernanda dan membuat skor menjadi 3-1. Skor 3-1 ini akhirnya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, Indonesia berhasil melaju ke semifinal dengan menjadi juara grup A dengan raihan 6 poin dari 2 kemenangan. Di babak semifinal, timnas Indonesia sepertinya akan berjumpa dengan timnas U16 Australia. Kedua tim sudah memastikan diri melaju ke semifinal dan ada kemungkinan bertemu. Pelatih timnas Putri U16 Indonesia, Timo Schönemann, optimistis timnya dapat menunjukkan performa terbaik. Timo berharap agar Nashwa Salsabila Fatah dan rekan-rekannya dapat bermain lepas dan meraih kemenangan. Kita sudah pasti lawan Australia, kemarin sudah kita pantau. Kalau yang senior 15 tahun di depan kita, hasil itu tidak lepas dari usaha. Kita bisa lolos gini. Pertama kali lolos grup dari usaha kita ke 16 tempat cari pemain. Lawan Australia kita akan gaspol, harus kalau mau punya kans semua harus berjalan dengan seharusnya. Jadi sistemnya harus berjalan dengan mulus, usahanya harus luar biasa dan kita harus ada sedikit juga keberuntungan. Itu untuk kita bisa mengatasi mereka, ujar Timo Schönemann saat konferensi pers. Pelatih asal Jerman tersebut juga mewaspadai kekuatan Australia yang memiliki sistem pembinaan lebih baik selama 5 tahun dibandingkan timnya. Oleh karena itu, Timo menekankan pentingnya pemain untuk memotong serangan lawan. Coach Timo juga menegaskan bahwa meskipun ada tekanan dan ekspektasi, situasi ini berbeda dengan yang dialami timnas senior. Jadi intinya seperti tadi saya bilang, lawan Australia nggak bisa one-on-one. Jangan sampai kepancing one-on-one. Bola harus sebelum lawan datang, bola harus jalan. Ini beda, ini bukan senior. Jadi, kalaupun kita kalah, kita akan kalah terhormat, tambahnya. Namun, meskipun demikian, Timo berharap agar para supporter tetap memberikan dukungan penuh kepada Garuda Pertiwi Muda agar dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Jadi, walaupun tertinggal, kita akan berikan yang terbaik. Apalagi kalau sudah ada bendera Indonesia, sudah ada Pancasilanya, sudah ada pakai baju merah putih, kayak gini, pastilah mereka berikan yang terbaik. Jadi harapan saya supporter dukung akan jadi battle yang luar biasa. Mohon didukung untuk apapun yang terjadi. Tutup Coach Timo Schönemann.
Sementara itu, kekalahan dari Malaysia U16 atas Indonesia semalam membuat para pendukung dari tim Harimau merasa cukup kecewa. Dan bahkan, dari beberapa sumber terpercaya yang kami dapatkan, para pendukung Malaysia melakukan demo besar-besaran di depan kantor FAM. Padahal ini hanya sebatas AFF U16 Putri, namun mereka tetap menganggap jika kekalahan atas Indonesia merupakan kekalahan yang cukup memalukan. Karena seperti yang sudah kita tahu, jika Indonesia dan Malaysia merupakan musuh bebuyutan yang mempertaruhkan gengsi negara. Terlihat ribuan pendukung Malaysia melakukan demo di depan kantor FAM dan menuntut agar juga memperhatikan sepak bola wanita dan tidak hanya memprioritaskan sepak bola putra saja. Terlepas dari hal tersebut, pelatih Timnas Putri Indonesia U16 Timo Schoeneman buka suara setelah kemenangan anak asuhnya dari Malaysia semalam. Namun, coach menuturkan jika penampilan Timnas Putri Indonesia U16 masih banyak menyisakan PR alias pekerjaan rumah. Menurut Timo Schoeneman, permainan Garuda Pertiwi sedikit grogi karena tekanan yang besar di dalam stadion. Kondisi Stadion Manahan yang dipadati sekitar 7.000 penonton sedikit mempengaruhi permainan dari punggawa Garuda Pertiwi yang mayoritas masih berusia 15 tahun. Pertandingan berat kali ini mereka bermain berjuang, tapi untungnya tidak ada cedera. Tim tidak terlalu lepas karena baru kali ini mereka mendapatkan atensi besar dari penonton. Maka para pemain perlu mengatasi ke depannya. Hasil cukup baik bagi kita, kata Coach Timo soal penampilan Timnas Indonesia semalam. Lebih lanjut, Timo mengatakan jika anak asuhnya masih memiliki sejumlah catatan untuk pertandingan di semifinal, seperti tidak terlalu lama menggiring bola. Hal ini lantaran fisik pemain Indonesia masih kalah dari pemain Australia. Lawan Australia tidak bisa one-on-one, sebelum lawan datang, bola harus jalan. Kita akan lihat nanti mereka apakah bisa melakukannya. Tapi yang pasti mereka akan melakukan yang terbaik. Banyak kebiasaan menggiring bola tidak perlu sehingga dihantam Malaysia. Itu tidak bisa saat melawan Australia di semifinal. Mereka gede-gede, rata-rata semua kemampuannya, powernya juga. Kita harus melepaskan bola, bermain kaki ke kaki, imbuh Coach Timo. Selain itu, pelatih Timo Schoeneman memastikan bahwa tim pelatih sudah melakukan seleksi yang ketat untuk Timnas Putri Indonesia U16. Ia menilai bahwa skuad muda Garuda Pertiwi adalah pemain terbaik yang Indonesia miliki saat ini. Timo menuturkan seleksi pemain telah dilakukan di 16 titik yang tersebar di Indonesia. Tidak hanya ada satu laga saja di sesi seleksi. Kami menggelar seleksi secara bertahap hingga akhirnya mereka bisa masuk ke sini. Bagi saya, itu adalah pemain-pemain terbaik yang bisa kami temukan. Makanya kami punya pemain dari Papua, Ternate, Bali, dan Jawa. Itu sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi dan patut disyukuri. Menurut dia, turnamen ini merupakan salah satu langkah dan kesempatan skuad Garuda Pertiwi Muda itu untuk bisa menapaki jenjang yang lebih tinggi. Ia mengatakan bahwa Indonesia sedang membentuk platform liga profesional untuk membangun sepak bola putri. Tetapi kita juga harus paham tidak akan ada Liga Pro kalau permainan tidak berkualitas, ucap dia. Jika kita melihat lagi dengan apa yang dilakukan oleh para pendukung Malaysia yang sampai melakukan demo karena kekalahan atas Indonesia, rasanya cukup memilukan ya guys. Karena ini cuma laga AFF U16 Putri. Berbeda lagi jika seniornya yang kalah, mungkin wajar sih mereka melakukan demo besar-besaran. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.